Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Dan teman-teman, seperti biasa, yang hari ini belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Baik teman-teman, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya resmi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, berarti hari ini Senin 13 Februari 2023. Nah, teman-teman yang saya hormati, Majelis Hakim memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo dengan alasan sudah mempertimbangkan berbagai macam keterangan dari saksi-saksi, kemudian juga keterangan terdakwa selama mengikuti proses persidangan. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa Ferdi Sambo diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu vonis hukuman mati. Sekurang-kurangnya ada 7 alasan kenapa hakim memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Yang pertama adalah karena perbuatan terdakwa atau perbuatan Ferdi Sambo ini dilakukan kepada ajudannya yang sudah mengabdi selama 3 tahun. Artinya si Brigadir Joshua ini sudah bersama Ferdi Sambo selama 3 tahun. Alasan yang kedua adalah karena perbuatan terdakwa ini mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Bisa orang tuanya Brigadir J, bisa ibunya Brigadir J atau saudaranya yang lain. Nah, yang jadi catatan adalah kita sebagai masyarakat Indonesia ketika mendengar dan mengetahui dibalik daripada pembunuhan Brigadir Joshua, kita juga suka terenyuh. Bahkan dulu itu ketika awal-awal tahu pemberitaan, ketika melihat gambar Brigadir J, tidak terasa air mata kita suka menurun. Nah, apalagi keluarga Brigadir Joshua itu sendiri ditinggalkan untuk selama-lamanya anak kesayangan dari mereka, ibunya, kemudian ayahnya, apalagi saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Nah, ini alasan kedua kenapa hakim mau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada kepada Ferdi Sambo. Alasan yang ketiga adalah karena perbuatan Ferdi Sambo ini mengakibatkan adanya kegaduhan di masyarakat. Teman-teman, kita flashback ke belakang beberapa bulan yang lalu, di bulan Agustus pasca Idul Adha, itu Ferdi Sambo konferensi pers memaafkan Brigadir J karena sudah melecehkan Ibu Putri, kemudian Baradae dan Brigadir J tembak-menembak, akhirnya Brigadir J mati. Namun yang menghebohkan di masyarakat adalah ketika akhir bulan, di bulan Agustus tersebut, terbongkar skenario pembunuhan Brigadir J. Ternyata bukan tembak-menembak, tapi Brigadir J ditembak secara kejam, keji, dan brutal gitu. Nah, sehingga mengakibatkan luka di beberapa bagian anggota tubuhnya. Nah, ini menjadi menjadi headline di beberapa pemberitaan, sehingga masyarakat berspekulasi, berbagai macam spekulasi dari masyarakat terhadap Ferdi Sambo, terhadap penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini alasan ketiga kenapa hakim memvonis berat Ferdi Sambo, karena berdampak kepada adanya kegaduhan di masyarakat. Yang keempat adalah karena memang tidak layak seorang penegak hukum melakukan hal demikian. Apalagi Ferdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam, di mana kita tahu Kadif Propam merupakan polisinya polisi, penegak hukumnya penegak hukum, kurang lebih gitu. Nah, sedangkan beliau melakukan ini dengan 4 tersangka lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah kenapa hakim memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo, karena mencederai institusi Polri begitu. Nah, teman-teman perlu diketahui, survei yang lalu dilakukan oleh Carta Politika, Polri itu biasanya di urutan kedua atau ketiga pasca TNI, jadi kurang lebih saling kejar begitu. Nah, biasanya tapi rata-rata di urutan ketiga. Nah, setelah perilaku Ferdi Sambo tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri, turun dari biasanya ketiga jadi ke-8 begitu. Ya, itu salah satu kenapa Ferdi Sambo diberikan vonis yang berat oleh majelis hakim. Alasan yang keenam adalah karena Ferdi Sambo
perbuatan Ferdi Sambo tersebut atau perbuatan terdakwa tersebut berdampak kepada anggota Polri yang lain. Bahkan ada yang ada yang juga bintang dan lain sebagainya lah. Ada banyak sekali anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mulai dari olah TKP, CCTV, kemudian konferensi pers, kemudian BAP dan lain sebagainya, semuanya terlibat menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, sehingga bukan sekedar 4 orang pelaku pembunuhan yang terjerat atau terlibat, tapi juga ada orang lain yang ikut berdampak daripada kasus pembunuhan Ferdi Sambo tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh adalah karena keterangan terdakwa atau keterangan Ferdi Sambo ini berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, begitu. Dan itu 7 alasan kenapa Ferdi Sambo dihukum mati. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.